4526. Sabit pria berambut merah itu sekarang kehilangan separuh bilahnya, dan wajahnya berubah menjadi marah. Sementara itu, wanita berambut pirang itu menatap dengan tidak percaya ketika sebuah kuali perunggu muncul entah dari mana. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Apakah kamu tidak akan terus main-main? Saat semua orang tercengang, mereka melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di samping kuali. Dia memasang senyuman yang perlu dipukul. Orang ini adalah Long Chen. Pada saat kritis, dia tidak melakukan apapun kecuali menempatkan kuali bumi di sana, membiarkan sabitnya menyerangnya. Hasilnya, Earth Cauldron benar-benar tidak mengecewakannya. Satu-satunya hal yang tidak terduga adalah sabitnya hanya patah sedikit dan tidak langsung berubah menjadi debu. Benar saja, sabit ini sungguh luar biasa. Mati, pria berambut merah itu meraung. Tangan kirinya terulur ke arah Long Chen seperti sambaran petir, dan kukunya yang tajam merobek kekosongan. Meski merupakan pukulan yang tergesa-gesa, kekuatannya yang mengerikan mengguncang dunia. Pada jarak sedekat ini, kukunya hampir menyentuh tenggorokan Long Chen saat dia menyerang. "Hei, aku hanya bercanda. Apa yang membuatmu sangat marah?" teriak Long Chen. Dengan ekspresi panik, dia mundur, mendorong Earth Cauldron ke depan. Retakan. Saat cakar pria berambut merah itu menghantam kuali bumi, dia berteriak. Kuku jarinya retak, dan darah menyembur dari ujung jarinya. "Hei, beri aku wajah. Mari kita berhenti berkelahi. Bagaimana kalau kita menukar senjata kita dengan hadiah batu giok dan sutra?" Long Chen tersenyum cerah pada pria berambut merah dari balik Earth Cauldron. Ekspresinya sengaja membuat marah, tidak terlihat seperti seseorang yang mencoba menengahi pertengkaran. Melihatnya, pria berambut merah kehilangan ketenangannya dan mengayunkan sabitnya ke arah Long Chen. Meski hanya tersisa separuh bilahnya, tekanan yang dikeluarkannya masih mengejutkan. "Anakku, dialah yang kita buru," teriak seorang Saint dari Sekte Surgawi yang rusak. "Jadi itu kamu. Maka kamu bisa mati," pria berambut merah itu meraung. Setelah itu, dia bergoyang, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sabit itu sepertinya menyerang Long Chen dari segala arah. Long Chen memegang kuali bumi, mengelak ke kiri dan ke kanan, menolak untuk menghadapinya secara langsung. Dia berteriak panik, "Hei, hei, saya datang untuk menengahi berbagai hal. Surga itu baik dan tidak suka melihat kekerasan, terutama terhadap roh yang menyenangkan seperti wanita muda ini. Bagaimana kamu tega menyakitinya?" Pria berambut merah itu begitu marah hingga rambutnya berdiri tegak, tampak seperti singa yang sedang marah. Namun, setelah mempelajari pelajarannya, dia tidak berani menggunakan senjatanya untuk menyerang kuali perunggu. Long Chen menunjukkan celah di sekelilingnya, tampak panik, seolah-olah serangan itu akan menyerang dan mengakhirinya kapan saja. Namun, pria berambut merah itu tidak berani menyerang kuali lagi, sehingga Long Chen berhasil menghindari semua serangannya. Long Chen sepertinya dikelilingi oleh bahaya, bergantung sepenuhnya pada kuali yang rusak untuk bertahan hidup. Saat Long Chen sedang dalam krisis, tombak emas merobek udara, memancarkan panas yang membara. Itu secara akurat melesat melewati pipi Long Chen dan menusuk ke arah pria berambut merah. Wanita pirang itu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pulih. Melihat Long Chen dalam bahaya, dia segera melancarkan serangan dukungan. Boom! Tombak itu membuat pria berambut merah itu terbang mundur, menghentikan badai serangannya. "Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Aku, Feng Yu, akan mengingat bantuan ini. Tempat ini berbahaya, jadi kamu harus pergi," teriak wanita itu. Meskipun Long Chen telah menggunakan kuali bumi untuk memecahkan sabit pria berambut merah, dari gerakan paniknya, wanita pirang itu merasa bahwa Long Chen tidak terlalu kuat dan hanya mengandalkan kuali aneh itu untuk memecahkan sabitnya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak ragu untuk membantu Long Chen tanpa menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak bisa hanya menonton saat dia dalam bahaya. Long Chen terkesan. Ternyata hati gadis ini sangat baik. Karena itu masalahnya, dia tidak keberatan menyelamatkannya. Awalnya, Long Chen sangat senang memberinya waktu untuk pulih dan kemudian pergi. Bagaimanapun, mereka bukanlah teman atau musuh. Long Chen sangat senang melihat ras binatang campuran dan sekte rusak surgawi saling melemahkan. Namun, jika dia akan bertindak benar, Long Chen tidak cukup malu untuk membiarkannya begitu saja. Musuh dari musuhmu mungkin bukan temanmu, tapi membantu mereka bukanlah hal yang buruk. "Hei, ayo berhenti berkelahi. Hei, orang berambut merah, yang bentuknya seperti keledai, menurutku kamu bukan orang baik. Sayang sekali jika menebasmu saat ini juga." Long Chen terjun ke medan perang dengan Earth Cauldron. "Pergi, kamu akan mati." Melihat Long Chen menyerang seperti orang idiot, penuh dengan ribuan celah, wanita pirang itu berteriak kesal. Tidak mungkin pria berambut merah itu melepaskannya kali ini. "Jangan khawatir, kuali perunggu milikku ini sangat kuat. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku, ayah."
Long Chen tiba-tiba menjerit kaget ketika pria berambut merah muncul di belakangnya dari sudut yang sangat aneh. Saat Long Chen bereaksi, cakar pria berambut merah itu sudah menyentuh bagian belakang jubahnya. Setelah itu, terjadi pemandangan yang lebih aneh lagi. Kuali bumi berputar seperti gasing, dan dengan Long Chen mencengkeramnya, kuali itu menariknya menjauh dari serangan pria berambut merah itu. Melihat pemandangan ini, pria berambut merah itu tercengang. Serangan ini adalah salah satu pukulan mematikannya, yang dilakukan dengan cermat dalam hal waktu, sudut, dan kekuatan. Namun, serangan tanpa cacat seperti itu entah bagaimana meleset dari sasarannya. Hati-hati, teriak wanita pirang itu ketika pria berambut merah itu melancarkan serangannya. Tombaknya kemudian ditusukkan ke depan dengan kekuatan penuh, bertujuan untuk memaksa pria berambut merah itu bertahan alih-alih menyerang. Namun, dia terlalu lambat untuk menghentikannya. Namun, pada saat yang tampaknya tidak tepat waktu ini, ternyata itu adalah kesempatan sempurna untuk menyerangnya. Sebuah celah yang belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba muncul saat cakarnya meleset, dan tombaknya menghantam pria berambut merah itu secara langsung. Sepertinya pria berambut merah itu sengaja menciptakan celah untuk dieksploitasi. Baik wanita berambut pirang maupun pria berambut merah berdiri tercengang. Tombak itu menusuk dadanya, menghancurkan cahaya surgawi yang melindunginya beserta jubahnya. Di bawah jubahnya, ada armor, tapi itu tidak bisa menghalangi gerak tombaknya. Pada akhirnya, ujung tombak itu menusuk jauh ke dadanya. Dasar telur busuk, siapa yang membiarkanmu tidak patuh? Saat serangan wanita pirang itu tersambung, Long Chen memutar kembali Earth Cauldron dan dengan kejam menamparkan wajah pria berambut merah itu. 4527. Wanita berambut pirang itu tertegun, tidak menyangka serangannya akan menyerang pria berambut merah itu dengan begitu sempurna. Lagi pula, meski mereka sering bertarung, ini adalah pertama kalinya dia memberikan luka serius pada pria berambut merah. Fakta bahwa serangan yang tampaknya acak ini telah menimbulkan pukulan dahsyat membuatnya bingung, tapi pria berambut merah itu bahkan lebih tercengang darinya. Ketika tangan Long Chen menamparkan wajahnya, kekuatannya yang besar mematahkan tulangnya, menyebabkan separuh wajahnya ambruk. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Ketika dia mendarat di tanah, semua orang bisa melihat lubang raksasa di dadanya dan wajahnya yang setengah hancur, pemandangan yang mengejutkan sekte rusak surgawi dan para ahli ras binatang campuran. Sudah berapa kali kubilang padamu kalau kekerasan itu tidak baik. Dengarkan saran saya, dan Anda akan berumur panjang. Aku memintamu untuk memberiku wajah, tapi kamu memperlakukanku seperti sol sepatu. Long Chen memarahinya dengan kekecewaan yang mendalam. Meskipun perhitungan akurat Long Chen berhasil menipu pria berambut merah, dia juga tercengang. Yang mengejutkannya, serangan wanita pirang itu tidak mampu menggoyahkan garis nasib emas pria berambut merah itu. Dengan kata lain, meskipun dia mampu mengalahkannya, tidak ada yang bisa membunuhnya saat ini. Dia harus memiliki beberapa kartu truf yang menyelamatkan nyawanya. Awalnya, Long Chen yakin bahwa dia akan mampu melancarkan serangan lanjutan dan mengakhiri hidup pria berambut merah itu. Namun, saat serangan wanita pirang itu mendarat, pikiran Long Chen berubah. Jika mereka tidak bisa membunuh pria berambut merah itu sekarang, dia tidak seharusnya mengungkapkan kartunya. Melakukan hal ini hanya akan membuat upaya berikutnya menjadi lebih menantang. Karena itu, dia mengubah tebasannya menjadi tamparan. Meskipun tamparan di wajah tidak memiliki kekuatan membunuh, hal itu menimbulkan rasa sakit yang lebih parah daripada pukulan di dada. Bagaimanapun juga, kerusakan mental adalah hal yang paling tak tertahankan, terutama bagi seseorang yang sangat sombong seperti pria berambut merah. Mereka lebih memilih ditusuk 100 kali daripada ditampar mukanya. Ketika tamparan itu mendarat, semua ahli di medan perang tercengang, termasuk wanita berambut pirang itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat seseorang menamparkan wajah pria kuat berambut merah itu. Hajingan, mati. Kepemilikan dewa yang rusak, jiwa surgawi 9 revolusi. Benar saja, pria berambut merah itu menjadi gila. Lagi pula, dia bahkan tidak memberikan muka kepada master sektenya, jadi bagaimana dia bisa mentolerir tamparan di wajahnya. Raungannya bergema, mengguncang langit, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi menyeramkan. Pada saat yang sama, sosok dewa korup di belakangnya bergerak, seolah-olah miliaran roh kebencian bermunculan di dalamnya. Dalam sekejap, auranya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hei, saudaraku, tenanglah. Jangan terlalu emosional. Kami selalu bisa membicarakan semuanya. Aku benar-benar mencoba membantumu. Long Chen segera meringkuk kembali saat melihat pria berambut merah itu menjadi gila, memasang penampilan yang baik hati dan seperti orang suci. Menghindari, teriak wanita pirang itu. Melihat Long Chen mencoba berunding dengan pria berambut merah dalam keadaan mengamuk, wanita pirang itu mengutuk dalam hati. Apakah orang ini ada yang salah dengan kepalanya? Meskipun dia mengeluh, dia tidak berani tinggal diam. Sepasang sayap terbentang di belakangnya,
disertai dengan teriakan burung phoenix dan manifestasi lautan api yang sangat besar. Tombaknya kemudian bergema dengan suara gemuruh saat ditusukkan ke arah pria berambut merah. Wanita pirang dan pria berambut merah adalah lawan lama. Melihat pihak lain berusaha sekuat tenaga, dia tidak berani menahan diri lagi dan bentrok dengannya dengan kekuatan penuh. Tombak dan sabit mereka berulang kali berbenturan, mengeluarkan riak mengerikan yang merobek kehampaan, memperlihatkan pecahan ruang waktu. Ayah, dampaknya membuat Long Chen terbang dan mengguncangnya. Di tengah kepanikannya, dia kehilangan cengkeramannya pada kuali di tangannya, dan secara kebetulan, kuali itu terbang keluar dan diam-diam mengenai kepala Sein dari Sekte Rusak Surgawi. Terlibat dalam pertempuran dengan Sein dari ras binatang campuran, Sein dari Sekte Rusak Surgawi benar-benar terkejut. Bintang berputar di matanya, dan dalam keadaan rentan itu, lawannya mengambil kesempatan untuk menghancurkan kepalanya, menyebabkan bunga darah bermekaran. Anak kecil, kerja bagus. Sein dari ras binatang campuran mengacungkan jempol pada Long Chen. Lagi pula, melenyapkan Sein musuh adalah hal yang sangat penting baginya. Apa yang telah terjadi? Apa aku baru saja mengalahkan Sein? Long Chen bertingkah gembira dan tertawa, menerima semua pujian atas kemenangan itu. Sein dari ras binatang campuran tidak keberatan sama sekali, dia tidak peduli tentang siapa yang menerima pujian itu. Lagi pula, jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh musuhnya. Setelah membunuh lawannya, Sein segera pergi untuk memperkuat rakyatnya. Ketika Long Chen ingin mengambil kuali bumi itu lenyap dan kembali ke ruang spiritualnya dengan sendirinya. Setelah itu, dia mendengar raungan marah di benaknya. Sudah berapa kali ku bilang padamu untuk tidak menggunakanku sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Saya hanya bisa bertahan secara pasif. Oh, saya minta maaf. Saya lupa. Long Chen buru-buru meminta maaf. Earth Cauldron telah berulang kali memperingatkannya tentang hal ini, itu tidak bisa membantunya membunuh orang. Itu akan baik-baik saja sebelumnya, tetapi sejak karat di atasnya jatuh dan runenya muncul, darahnya tidak lagi terlihat. Long Chen hanya berpikir untuk menipu orang-orang ini, jadi dia sudah melupakan hal ini. Melihat Earth Cauldron benar-benar marah, dia buru-buru meminta maaf. Kuali bumi hanya terdiam setelah Long Chen meminta maaf, dan Long Chen hanya melayang di udara dengan bodohnya dengan kualinya hilang. Sialan, kamu merusak segalanya untuk Sekte Surgawiku yang rusak. Saat itu, banyak murid dari Sekte Rusak Surgawi yang menyerang Long Chen. Hei, jangan main-main. Kita masing-masing mempunyai dua bahu dan satu kepala. Mengapa kita saling membunuh? Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Mati. Salah satu murid itu mengirim pesawat ulang-alik berwarna merah darah ke arahnya. Dia adalah seorang doyen menakutkan yang auranya hanya sedikit lebih lemah dari ras doyen dari pemburu kehidupan. Bersamaan dengan dia, puluhan ahli lainnya mengepung Long Chen, menyerangnya dengan intensitas seolah-olah dia baru saja membunuh ayah mereka. Hei, jika kamu harus bertarung, setidaknya bertarung satu lawan satu. Jangan gunakan angka untuk menindas orang. Ayah, kamu tidak bermoral. Long Chen mengelak ke kiri dan ke kanan, tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya. Dia berhasil membunuh dua ahli korup yang telah maju terlalu jauh, tapi sekarang dia dikepung, dia nyaris tidak bisa bertahan. Tunggu, aku akan segera menyelamatkanmu, teriak wanita pirang itu sambil bertukar pukulan dengan kekuatan penuh dengan pria berambut merah. Menyerah. Kamu tidak bisa membunuhnya, jadi jangan sia-siakan usahamu. Long Chen menghela nafas dalam. Jika bukan itu masalahnya, dia sudah lama membantunya membunuhnya. Melihat Long Chen dalam bahaya, ras binatang campuran mulai bergerak ke sisinya, ingin membantunya melarikan diri. Tidak baik. Tiba-tiba, Long Chen merasa kedinginan dan dengan cepat mengambil cakram formasi hitam di tangannya. Saat itu, sebuah tangan raksasa muncul di udara. Boom! Ruang di sekitar Long Chen langsung hancur, dan semua makhluk hidup yang terperangkap di dalamnya dilenyapkan. 4528. Tangan besar itu menghantam, menghancurkan semua ahli dalam jangkauannya menjadi berkeping-keping, termasuk teman dan musuh. Hal itu tidak dapat dihindari. Sosok Long Chen muncul kembali, tetapi cakram formasi hitam di tangannya telah hancur. Itu adalah harta penyelamat hidup yang sangat berharga yang dibuat oleh Xia Chen dari material tingkat Sein, dan dapat melakukan teleportasi instan jarak pendek tanpa terikat oleh batasan spasial. Karena bahan khusus yang diperlukan untuk membuat item ini, Xia Chen hanya berhasil membuat beberapa, dan satu diberikan kepada Long Chen. Dasar sampah kecil, Anda berani melancarkan serangan diam-diam. Benar-benar tidak bermoral. Long Chen menunjuk ke Master Sekte Rusak Surgawi setelah menghindari tangan itu. Serangan diam-diamnya lah yang memaksanya menggunakan harta karun ini. Master Sekte marah karena Long Chen menunjuk dan mengutuknya. Sebagai tokoh terkemuka, mencoba melakukan serangan diam-diam terhadap World King sudah cukup memalukan, dan yang lebih memalukan adalah upaya tersebut gagal.
Pada saat ini, Sage King dari ras binatang campuran merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia seharusnya melawan Master Sekte, tapi dia membiarkan Master Sekte melancarkan serangan diam-diam ke Long Chen. Terlebih lagi, ketika dia ingin membantu Feng Yu, ketua sekte telah menghalanginya. Dia benar-benar merasa tidak berharga saat ini. Orang yang tidak tahu malu, kamu telah membuang wajah dewa rusakmu. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung sampai mati di sini, teriak Sage King dari ras monster campuran sambil melancarkan serangan ganas. Namun, begitu dia melakukannya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menyerang ke medan perang Feng Yu. Feng Yu, hati-hati. Raja Sage ini terkejut saat menyadari bahwa, setelah gagal menyerang Long Chen secara diam-diam, Master Sekte telah meninggalkan klon untuk mengalihkan perhatiannya sementara Master Sekte mendekati Feng Yu tanpa disadari. Raja Sage ini tanpa disadari telah tertipu oleh taktik tersebut. Di medan perangnya, Feng Yu bertarung sengit dengan kombinasi tombak dan perisainya, sementara pria berambut merah hanya bisa bertahan, tidak mampu melancarkan serangan balik apapun. Dia tampak seperti akan dibunuh kapan saja. Tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak, dan sensasi krisis yang hebat menimpanya. Pada saat yang sama, dia mendengar peringatan dari Sage King-nya, jadi dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Namun, dia terkejut saat menemukan dua tangan besar diam-diam mengembun di sekelilingnya. Dia sekarang mendapati dirinya terjebak di tengah-tengah telapak tangan raksasa itu. Ini adalah tangan pemadam jiwa dewa yang rusak. Sudah berakhir. Hati Feng Yu mencelos saat dia mengenali gerakan ini. Ketua sekte-sekte korup surgawi benar-benar seorang perencana. Dia pertama kali menyerang Long Chen secara diam-diam untuk menarik perhatian Sage King mereka, sedangkan target utamanya sebenarnya adalah Feng Yu. Pada saat dia memahami niatnya, semuanya sudah terlambat. Tangan pemadaman jiwa dewa yang rusak adalah salah satu teknik terkuat Master Sekte, terdiri dari kehendak dewa yang rusak. Begitu terperangkap di dalam, jiwa seseorang pasti akan menghilang. Feng Yu dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Dia sangat tidak beruntung karena telah diperdaya oleh Raja Sage. Yang terburuk, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk membunuh pria berambut merah itu. Kemenangan tinggal selangkah lagi, namun dia akan segera mati. Kamu hantu tua yang tidak tahu malu. Saat Feng Yu menutup matanya untuk mengantisipasi kematian, sebuah suara arogan terdengar. Entah kenapa, suara ini memicu harapan tak berujung dalam dirinya. Dia kemudian melihat ke arah sumber suara dan melihat pemandangan yang aneh. Secara mengejutkan, Long Chen muncul di hadapan pria berambut merah itu, menginjak leher pria itu dengan tangan terhubung ke mulut pria itu. Sepertinya Long Chen bermaksud merobek kepala pria berambut merah itu. Bagaimanapun, Long Chen telah menggunakan kartu truf penyelamat nyawanya dari Xia Chen untuk menghindari serangan diam-diam Master Sekte, yang membuatnya marah. Saat dia mengutuk Master Sekte, dia menyadari bahwa kunci Master Sekte pada dirinya telah menghilang. Pada saat itu, dia tahu bahwa Master Sekte telah mengarahkan perhatiannya pada Feng Yu. Namun, mengetahui saja tidak ada gunanya. Tidak ada cara baginya untuk melawan Raja Sage dengan kekuatannya. Tidak dapat bersaing dengan Master Sekte, Long Chen menemukan sasaran empuk lainnya pada pria berambut merah yang terluka parah. Ketika Long Chen mengalihkan perhatiannya ke pria berambut merah, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Dia diam-diam merayap ke arah pria berambut merah tepat saat Master Sekte menyerang Feng Yu. Bahkan Sage King dari ras binatang campuran telah tertipu oleh taktik Master Sekte dan tidak dapat menyelamatkan Feng Yu tepat waktu. Dipenuhi rasa malu dan kebencian, Raja Sage hanya bisa menyaksikan Feng Yu akan menemui ajalnya. Namun, saat Raja Sage berpikir bahwa Master Sekte telah mengambil kendali atas seluruh medan perang, Long Chen melebarkan mulut pria berambut merah itu lebar-lebar seperti wastafel. Melihat adegan ini, Master Sekte terkejut dan marah. Bagaimanapun, status pria berambut merah itu sangat istimewa, bahkan Master Sekte pun tidak berani menyakitinya. Saat berikutnya, kunci Feng Yu yang tak tertahankan menghilang, dan tangan itu tiba-tiba berbalik ke arah Long Chen. Aku tahu kamu tidak akan berani mengambil risiko, Long Chen mencibir, tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi serangan ini. Dari ekspresinya, sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Long Chen tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh pria berambut merah dengan Master Sekte di sini. Jika dia tidak bisa, maka mempermalukannya juga merupakan hal yang baik. Jadi, tindakan Long Chen tampak seperti dia melakukan aksi komedi alih-alih membunuh. Pria berambut merah itu baru pulih dari serangan Feng Yu ketika Long Chen tiba-tiba menyerang, membuatnya lengah. Melihat serangan Master Sekte datang ke sini, pria berambut merah juga menyerang, cakarnya yang tajam mencapai lutut Long Chen. Namun, dia meleset karena Long Chen tidak lagi bersamanya. Saat berikutnya, sebuah kaki menghantam punggungnya. Boom! Pria berambut merah itu mendengus. Seperti bintang jatuh, dia menembak ke arah kedua tangan itu. Waktu Long Chen sempurna karena dia menggunakan serangan sebagai pertahanan.
Kecuali jika Master Sekte itu bersedia membunuh pria berambut merah itu, serangan kekuatan penuh yang mengerikan dari Raja Sage ini tidak akan berdampak buruk pada Long Chen. Benar saja, tangan itu segera berhenti. Sebenarnya, tangan itu tampak seperti menabrak Long Chen, tapi mereka masih menahannya. Oleh karena itu, begitu Long Chen menendang pria berambut merah itu, mereka berhenti. Pria berambut merah itu menabrak tangannya, yang menjadi lembut seperti kapas dan mudah ditangkap. Pada saat ini, Sage King dari ras monster campuran mengeluarkan raungan dan menyerang, auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Jelas, dia sudah muak dengan rencana yang berulang-ulang. Mundur, teriak Master Sekte itu. Dia kemudian meraih pria berambut merah itu, dan ruang berputar di sekitar mereka. Saat Sage King dari ras binatang campuran tiba, Master Sekte sudah muncul kembali ribuan mil jauhnya. Mengikuti perintahnya, pasukan Sekte Rusak Surgawi mundur seperti air pasang. Dasar bocah nakal, tunggu saja. Aku, Xie Fei, pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, teriak pria berambut merah sambil menatap Long Chen, matanya penuh dendam. Saudaraku, apakah wajahmu tidak sakit? Menghadapi ancaman pria berambut merah itu, Long Chen malah menatapnya dengan prihatin. Begitu saja, darah muncrat dari mulut pria berambut merah itu. Dia hampir pingsan karena marah. 4529. Hentikan itu. Mulutmu akan semakin sakit. Melihat pria berambut merah yang menyebut dirinya Xie Fei batuk darah, Long Chen buru-buru angkat bicara karena khawatir. Long Chen telah merobek mulut Xie Fei saat dia menariknya dari kedua sisi. Bagaimanapun juga, mulut arogan Xie Fei benar-benar tidak disukai. Namun, mulutnya ternyata kokoh. Long Chen telah merentangkannya lebar-lebar untuk mematahkannya, tetapi tidak menyerah sepenuhnya, hanya memperlihatkan sedikit air mata. Xie Fei sangat marah hingga dia batuk darah, beberapa di antaranya berasal dari lukanya, membuat pipinya tampak seolah-olah mengeluarkan darah. Setelah itu, tetesan darah menjadi seperti lem, menciptakan pemandangan yang mengejutkan sekaligus lucu. Penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, dan seorang jenius surgawi menatap terlalu lama ke wajah Xie Fei, menyebabkan Xie Fei membunuhnya karena kemarahan dan rasa malunya. Brat, laporkan namamu, raung Xie Fei. Long Chen tersenyum, mengibaskan debu dari jubahnya. Dia berkata, saya menyandang nama keluarga Long, dengan nama Chen. Di antara teman-temanku, aku adalah Bos Long San. Ketika Bos Long San muncul, bumi mengaum dan langit melolong. Ketika Bos Long San pergi, hantu menangis dan para dewa menangis. Nak, tidak baik bersikap sombong di usia muda. Tentu saja, menjadi sombong tidaklah salah, tetapi mengungguli Bos Long San dalam kesombongan adalah hal yang mustahil karena puncak kesombongan justru adalah Bos Long San. Lihat saja apa yang terjadi ketika Anda mencoba melintasi langit-langit itu. Saya yakin rasanya tidak enak ditampar mukanya. Anda, Xie Fei mengertakkan giginya begitu keras hingga berderit, matanya hampir keluar dari rongganya. Tidak pernah dalam hidupnya dia mengalami rasa malu seperti itu. Saat ini, matanya menyala dengan intensitas merah, dan dia berada di ambang kegilaan. Di sisi lain, melihat Long Chen membuat Xie Fei menjadi gila, orang-orang dari ras binatang campuran merasakan kepuasan yang mendalam. Lagi pula, permusuhan mereka terhadap jalan yang rusak sudah tertanam dalam-dalam hingga ke tulang-tulang mereka. Jangan seperti itu. Kalau kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu sekarang juga. Aku tidak akan mengganggumu. Bagaimana kalau aku hanya menggunakan satu tangan, saran Long Chen, meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Mendengar ini, Xie Fei merasa semakin marah. Dia masih penuh luka akibat pertarungannya melawan Feng Yu. Bagaimana orang yang tidak tahu malu ini bisa menantangnya sekarang? Jika kamu merasa ini tidak adil, aku juga akan membungkam mulutku, memprovokasi Long Chen. Xie Fei merasa sangat marah hingga dia mulai gemetar. Seni memprovokasi Long Chen praktis telah mencapai puncak dunia ini. Dia membuat Xie Fei merasa seperti menjadi gila, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dasar semut sialan, setelah kekuatan penuhku pulih, aku akan menghancurkanmu dengan satu tangan, raung Xie Fei. Di mata Xie Fei, meskipun Long Chen kuat, Long Chen bahkan tidak bisa menandinginya. Jika bukan karena kuali perunggu aneh itu, Xie Fei yakin bisa membunuhnya hanya dalam 3 gerakan. Cih, siapa yang tidak tahu cara bicara besar? Berdasarkan apa yang kamu katakan, dengan ini aku akan menyatakan bahwa aku masih menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya, dan jika aku berhenti menahan diri, aku bisa mencekikmu sampai mati dengan kencingku. Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Seru Long Chen dengan nada menghina. Semburan tawa muncul dari para ahli ras binatang campuran. Sebagian adalah tanggapan terhadap kata-kata Long Chen, tetapi sebagian lagi adalah keinginan mereka untuk membuat Xie Fei semakin marah. Mudah-mudahan, mereka bisa membuatnya mati karena marah. Xie Fei bergetar hebat dan mengepalkan tangannya erat-erat. Melihat ini, Master Sekte dari Sekte Rusak Surgawi buru-buru mencibir. Nak,
Kamu terlalu bodoh. Apakah Anda tahu konsekuensi dari memprovokasi sekte surgawi rusakku? Orang tua, kamu terlalu bodoh. Tahukah Anda pembalasan seperti apa yang menanti Anda setelah membuat marah Bos Long San? Long Chen membalas kata-kata Master Sekte dengan twistnya sendiri. Kali ini, bahkan Feng Yu tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menarik sebelumnya. Dalam pikirannya, meski tidak sekuat itu, Long Chen secara konsisten menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menghindari bahaya pada saat yang tepat. Terlebih lagi, kata-katanya menembus udara seperti pisau tajam, jadi dia merasa sangat puas mendengarnya mengutuk musuh bebuyutannya. Dia belum pernah melihat orang seperti Long Chen yang akan merobek mulut seseorang dan menamparkan wajahnya. Apalagi melihat hal seperti itu, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Matanya telah terbuka terhadap dunia saat ini. Ekspresi Master Sekte itu menjadi gelap. Sekarang, dia tahu tidak ada gunanya berbicara dengan bocah ini. Beralih ke lawannya Sage King, dia dengan dingin berkomentar. Saya tidak menyangka ras binatang campuran yang sombong akan meminta bantuan pada penyerang. Hehe, menarik sekali. Sage King dari ras monster campuran sangat marah mendengarnya, tapi Master Sekte Korup sudah membawa rakyatnya pergi, tidak memberinya kesempatan untuk merespons. Hei, saudara laki-laki bernama Xie itu, setelah kamu kembali, pastikan untuk pulih dengan baik dan merawat kulitmu. Dengan begitu, akan terasa sedikit lebih baik saat aku menamparnya lagi, teriak Long Chen. Dasar sialan, hajingan. Pemimpin berikutnya dari Sekte Rusak Surgawi melontarkan kutukan seperti seekor rubah betina di jalanan. Karena didorong ke tepi oleh Long Chen, dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya lagi. Jika dia tidak mengutuk, dia merasa seperti akan meledak. Pada awalnya, orang-orang ras binatang campuran tercengang dengan hal ini, tetapi mereka langsung tertawa. Mampu membuat marah puncak kejeniusan Sekte Rusak Surgawi ke dalam keadaan ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Master Sekte buru-buru menyeret Xie Fei pergi, memimpin sisa pasukannya mundur dengan tergesa-gesa. Saat debu mengendap di medan perang, terlihat pemandangan yang suram, dengan mayat berserakan di tanah. Setelah jeda singkat, para ahli ras binatang campuran mulai melewati medan perang. Mereka mengumpulkan mayat rakyatnya sendiri tetapi membiarkan mayat musuhnya tidak tersentuh. Adik, terima kasih sudah membantu. Jika bukan karena kamu, ras binatang campuranku mungkin akan menghadapi kepunahan total. Sage King dari ras binatang campuran mengungkapkan rasa terima kasihnya saat dia mendekati Long Chen. Sungguh, terima kasih banyak. Aku akan mati di tangan hajingan itu tanpamu. Feng Yu juga berterima kasih saat dia datang. Pada saat ini, para petinggi ras binatang campuran dan murid elit inti lainnya juga datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen. Kalian semua terlalu sopan. Saya datang dari dunia luar, dan kebetulan saya dipindahkan ke wilayah Sekte Rusak Surgawi. Bukannya menyapaku dengan baik, mereka malah memburuku dan berteriak bahwa mereka akan menyiksaku. Tentu saja, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Membantumu juga membantu diriku sendiri, jawab Long Chen. Kamu dari dunia luar. Feng Yu terkejut. Mendengar ini, yang lain juga melontarkan tatapan aneh. Apa? Jangan bilang kamu akan menyerangku karena menjadi orang luar. Merasakan perubahan suasana hati mereka yang tiba-tiba, Long Chen memandang mereka dengan waspada. Tidak, ras binatang campuran kita tidak menolak orang luar. Bagaimanapun juga, kedatangan orang luar menandakan bahwa era besar akan segera datang, jelas Raja Sage. Oh itu bagus. Mendengar itu, Long Chen menjadi santai. Akan sangat melelahkan jika, setelah mendapat bantuan darinya, mereka tidak hanya gagal mengungkapkan rasa terima kasihnya tetapi juga ingin mencelakainya. Itu benar, baru saja, Sekte Rusak Surgawi jelas telah kalah. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi begitu saja alih-alih mengejar mereka sampai akhir? Tanya Long Chen. Raja Sage menghela nafas, seolah tidak tahu bagaimana harus merespons. Feng Yu kemudian berkata, ceritanya panjang. Mengapa Anda tidak datang ke wilayah kami sebentar untuk mengobrol? Long Chen mengangguk. Begitu saja, dia mengikuti Feng Yu dan yang lainnya pergi. 4530. Saya tidak menyangka fondasi Sekte Rusak Surgawi begitu menakutkan. Di dalam istana yang megah dan megah, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hanya ada beberapa lusin orang di dalam aula ini, dan mereka semua memperlakukan Long Chen sebagai tamu penting. Selain Sage King, yang lainnya adalah petinggi ras monster campuran. Melalui penjelasan mereka, Long Chen akhirnya mengetahui mengapa mereka tidak mengejar Sekte Rusak Surgawi setelah mengambil alih. Sekte Rusak Surgawi hanyalah sebagian dari warisan Dewa Rusak yang tersebar di seluruh dunia surga ke-9. Lebih buruk lagi, mereka memiliki sepotong tulang Dewa Korup di dalam altar utama mereka. Itu adalah tulang asli Dewa Rusak yang asli, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jadi, jika orang-orang dari ras monster campuran melancarkan serangan ke markas mereka,
Master Sekte Korup dapat dengan mudah menggunakan tulang itu untuk menghabisi Sage King dari ras monster campuran dengan satu pukulan. Akibatnya, ras binatang campuran hanya bisa menggunakan pertahanan pasif dan harus mengusir sekte rusak surgawi setiap kali mereka menyerang. Bagaimanapun, warisan dewa yang rusak melampaui sekte surgawi yang rusak. Jika sekte korup surgawi benar-benar merasa terancam, mereka akan meminta bantuan dari pewaris warisan dewa korup lainnya. Jadi, bahkan jika ras binatang campuran 100 kali lebih kuat dari sekarang, mereka tidak akan berani mendorong sekte rusak surgawi terlalu banyak. Setelah mengetahui hal ini, Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka warisan dewa korup begitu mengerikan. Itulah mengapa meski berada di atas angin, kita tidak bisa membunuh Xie Fei. Pada saat kritis, Master Sekte dapat menggunakan tulang Dewa Korup melalui ruang untuk menyelamatkannya, karena dia adalah putra Dewa-Dewa Korup. Jadi, hasil pertarungan hari ini pada dasarnya adalah yang terbaik yang bisa kami minta, desah Raja Sage. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas juga. Tidak heran intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa membunuh Xie Fei. Tampaknya Master Sekte masih memiliki kartu truf yang menakutkan di lengan bajunya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan putra dewa lainnya di sini. Pada saat ini, ekspresi aneh muncul di wajah Long Chen. Di dunia fana, apa yang disebut warisan dewa telah menghasilkan cukup banyak putra dan putri dewa, namun Long Chen pada dasarnya telah membunuh mereka semua. Apa yang menakjubkan menjadi putra dewa? Aku akan membunuhnya cepat atau lambat, dengus Feng Yu dari samping. Yang jelas, dia masih belum mau menerima kekalahannya. Jika Long Chen tidak ikut campur, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, bagi seseorang yang sombong seperti dia, hasil seperti itu sama sekali tidak bisa diterima. Jika bukan karena senjatanya yang menerima berkah dari tulang Dewa Korup, aku tidak akan takut padanya sama sekali. Dia pada dasarnya curang. Raja Sage menggelengkan kepalanya karena kecewa. Nak, pertarungan bukanlah sebuah permainan. Anda harus menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membunuh lawan Anda, jadi tidak ada yang namanya curang, juga tidak banyak jika. Sayangnya, kepalaku tidak terlalu gesit, dan keadaanmu tidak jauh lebih baik dalam hal itu. Bagaimana saya bisa mewariskan posisi pemimpin ras kepada Anda seperti ini? Raja Sage menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Bagaimanapun, ras binatang campuran bukanlah ras dengan warisan garis keturunan murni, mereka bisa disamakan dengan aliansi. Semua kultivator seni binatang ini telah terikat sebagai sebuah keluarga meskipun mereka tidak memiliki hubungan garis keturunan di antara mereka. Lagi pula, untuk bertahan hidup dan memperjuangkan lebih banyak sumber daya, mereka harus bersatu, mengumpulkan kekuatan mereka untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kesatuan ini melindungi mereka agar tidak dimangsa secara individu. Di antara barisan mereka terdapat manusia yang telah membentuk ikatan dengan ras binatang iblis melalui perkawinan, sementara beberapa dari mereka memiliki hubungan dekat dengan ras binatang iblis dan dapat memanggil mereka untuk meminta bantuan jika diperlukan. Beberapa dari mereka hanya menyerap darah binatang iblis yang kuat, berharap menghasilkan keturunan mengerikan dengan bakat dari kedua ras. Hasil dari persatuan tersebut bervariasi, karena individu dan binatang iblis yang berbeda menghasilkan keturunan yang beragam. Meskipun beberapa bisa kembali ke bentuk aslinya setelah merger, yang lain berubah secara permanen. Akibatnya, ras binatang campuran dianggap sebagai mutan oleh ras manusia dan ras binatang iblis, seringkali diabaikan dan diabaikan. Penggabungan dua garis keturunan dan jiwa mengakibatkan ras binatang campuran memiliki tingkat kecerdasan yang relatif lebih rendah. Mereka cenderung naif, dan kemampuan kognitif mereka tidak terlalu tajam. Individu yang bergabung dengan binatang iblis yang memiliki kecerdasan rendah berakhir dengan IQ sampah mutlak. Akibatnya, tidak banyak ahli cerdas di seluruh ras binatang campuran. Meski memiliki ratusan kultivator, mereka hanya mempekerjakan beberapa lusin orang dalam pertempuran ini karena para kultivator lainnya tidak memiliki kecerdasan yang diperlukan. Otak mereka tampaknya terbuat dari otot, bukan otak sebenarnya. Seperti bebek yang dikejutkan oleh guntur, mereka terbukti sulit untuk diperintah, sehingga para petinggi tidak menyertakan mereka dalam pertempuran. Namun, satu aspek bagus dari monster campuran ini adalah mereka sangat bersatu. Selama pemimpin mereka memberi perintah, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Terutama dalam pertempuran, para prajurit ras binatang campuran tidak takut mati. Oleh karena itu, meskipun pikiran mereka tidak terlalu cerdas, kelebihan mereka mengimbangi hal ini. Selama mereka memiliki pemimpin yang cukup cerdas, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Raja petapa dari ras binatang campuran telah menjadi pilar mereka selama ini. Namun, dia sudah tua, jadi dia ingin mengangkat pemimpin baru untuk memimpin mereka. Diberkahi dengan garis keturunan burung phoenix kuno, Feng Yu menonjol sebagai ahli terkuat dan paling berbakat di antara generasi junior ras binatang campuran. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga menunjukkan kecerdasan dan kualitas seorang pemimpin alami. Karena itu,
Raja Sage selalu ingin menjadikannya sebagai penerusnya. Jadi, penggantinya yang mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan membuatnya kecewa. Kali ini salahku. Master Sekte Korup Surgawi telah mengakali pikiran bodohku. Namun, Feng Yu, kecerdasanmu tidak kalah dengan Xie Fei. Anda menang sebagian dan kalah sebagian, dan mampu menerima kekalahan adalah jalan raja. Anda tidak bisa membuat alasan demi masa depan ras kita, jelas Raja Sage dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Feng Yu menundukkan kepalanya. Mengamati ekspresi tenangnya, Raja Sage tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Long Chen. Agar Anda membantu kami di saat kami membutuhkan, ras binatang campuran saya akan mengukir rasa terima kasih ini ke dalam hati kami. Namun, ada beberapa kata yang ingin saya ungkapkan yang mungkin menyinggung. Tolong, instruksikan aku, senior, jawab Long Chen buru-buru. Meskipun kekuatanmu sangat mengesankan, alasan kamu bisa membuat Xie Fei menderita adalah karena kamu mengandalkan kuali misterius itu. Xie Fei akan belajar dari kesalahannya kali ini dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Anda sepenuhnya mengandalkan keberuntungan kali ini. Jadi, di masa depan, kamu harus menghindari pertarungan dengan Xie Fei, saran Raja Sage dengan hati-hati. Long Chen tertawa di dalam. Hati orang tua ini baik. Dia berpikir bahwa Long Chen terlalu lemah untuk melawan Xie Fei, yang membuktikan bahwa kemampuan akting Long Chen cukup bagus untuk bisa menipu Raja Sage ini. Apakah senior memperingatkanku bahwa satu-satunya kemampuanku adalah menyerang secara diam-diam dan mengeksploitasi ketidaktahuan orang lain? Saya sudah mengetahuinya. Saya tidak berani menghadapi orang itu secara langsung, Long Chen terkekeh sebagai jawaban. Tidak, kamu benar-benar kuat. Anak-anak muda tidak boleh terlalu rendah hati, kata sang tetua sambil tertawa ketika dia melihat Long Chen tidak marah. Long Chen, jangan khawatir. Kamu menyelamatkanku kali ini, jadi kakak perempuan ini akan melindungimu seumur hidup. Seru Feng Yu sambil merangkul bahu Long Chen dan tertawa riang. Hehe, terima kasih banyak. Long Chen tertawa. Gadis ini akan melindunginya. Menarik. Pada saat ini, raungan keras bergema dari kejauhan, memaksa ekspresi Feng Yu berubah drastis. Semua orang kemudian segera bergegas keluar istana.